hampir rugi 100 miliar selama 4 tahun karyawan saya satu komplotan main ternyata sama dukun pakai kodam. Saya pulang haji langsung ketahuan semuanya, dan saya udah lapor sampai Polres, sampai Polda. Ini untuk pertama. Sendiri seperti apa Bang menjalani ibadah haji kemarin? Sempat terkendala nggak sih Bang sama cuaca juga? Kalau saya alhamdulillah ya, karena memang ya mungkin fisiknya masih gitu, istri juga fisiknya masih, terus kita juga udah memahami ya dari haji yang lalu, jadi untuk ini ya nggak shock dan nggak kaget lah. Jadi semua rangkaian ibadahnya kita bisa laksanakan karena kita tahu harus jaga kesehatan gitu. Jadi ya alhamdulillah kita melaksanakan haji kali ini lancar gitu. Apa kita kan barengan terus ya sama Atta Halilintar, sama Aurel, sama Gus. Jadi memang dikawal secara privat. Jadi kita nggak repot. Tapi yang biasa paling repot tuh kalau rombongan. Misalnya ada yang ketinggalan harus nunggu, terus panas kan gitu. Terus rame banget, crowded banget, terus desak-desakan banget gitu. Ini alhamdulillah kami misalnya kayak tawaf ya, tawaf itu kan ada dari Afrika, dari Eropa, yang badannya gede-gede kan gitu. Jadi karena kita emang solid caranya gitu, saling pegang 5 orang ini, jadi kita alhamdulillah bisa melaksanakan rangkaian hajinya dengan baik. Apalagi kita nggak bawa ajudan kan, nggak bawa ini. Dan ya kebetulan Atta Halilintar sama Gus Miftah juga fisiknya bagus-bagus, mereka fitness kan. Jadi alhamdulillah lah saya paling depan, Gus di belakang untuk doa, Atta di belakang tuh lindungi yang perempuannya Aurel sama istri saya. Jadi alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun memang sedikit lebih panas ya dari biasanya. Memang panas banget gitu. Memang begitu sangat panas. Terus kami karena alhamdulillah ya sekarang itu di tendanya itu dikasih AC-nya lebih banyak daripada tahun lalu. Saya haji tahun lalu nggak begitu panas, tapi karena tendanya ada AC-nya yang hidup, ada yang enggak, jadi panas banget tahun lalu. Tahun ini memang cuaca panas banget, tapi AC di dalam tendanya ditambahin gitu. Jadi ada penambahan AC lah. Yang paling berkesan dalam ibadah haji kali ini apa sih? Pengalaman religinya gitu. Religinya pertama ya ternyata haji saya yang lalu semua doa saya dikabulin, kecuali klub sepak bola saya juara lah. Saya mintakan klub sepak bola saya juara, tapi ternyata juara grup, nggak juara utama di Liga Indonesianya. Nah terus ya itu, jadi karena saya doa ya Allah mudah-mudahan saya dipanggil terus untuk haji gitu. Jadi walaupun saya nyantai-nyantai di tahun ini, Allah yang paksa untuk saya berangkat haji. Tiba-tiba paspor saya diminta, visa saya diurus dari Mabes TNI gitu, langsung keluar gitu loh, dipermudah semuanya gitu. Dan yang paling berkesan tentunya di Arafahnya. Jadi di Arafah kali ini lebih deep talk lah sama Allah. Sampai pas saya mau maghrib, Atta Halilintar juga nanya, "Brother dari mana?" "Dari Arafah." Karena saya tahu doa di Arafah ini dikabulkan semua. Jadi aku doa sebanyak-banyaknya, aku bilang semoga yang di perusahaan yang jahat-jahat dikeluarkan dari perusahaan dan sebagainya. Dan ternyata benar, saya di perusahaan itu hampir rugi 100 miliar selama 4 tahun karyawan saya satu komplotan main ternyata sama dukun pakai kodam. Saya pulang haji langsung ketahuan semuanya, dan saya udah lapor sampai Polres, sampai Polda. Ini untuk pertama kali saya buka, ternyata mereka main dukun gitu selama dari 2021, jadi nggak ketahuan. Selain dukun juga memang sistemnya rapi banget. Jadi doa saya di Arafah terkabulkan. Tahun lalu saya masih berprasangka baik sama semua karyawan kan, ternyata ya walaupun mereka udah saya suruh jaga ibadah, jaga ini, tetap tergiur, namanya uang kan. Hadis Nabi, dikasih 1 gunung emas pingin 2 gunung emas, dikasih 2 gunung emas pingin 3 gunung emas. Jadi itu kerugian hampir kurang lebih 100 miliar selama 2021 ini. Saya tadi baru selesai melakukan laporan dan semuanya udah ngaku mereka beli aset banyak, rumah, mobil mewah, rumah apa dan semuanya gitu. Jadi memang semua terkabulkan. Pantesan kok Allah tarik saya ya baru haji, harus haji lagi tahun ini kan. Saya ya namanya masih muda kan, mikirnya aduh capek banget. Karena kalau yang pertama itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Kalau yang kedua udah sunnah, haji kedua. Nanti pun saya melaksanakannya sunnah, tapi tetap orang yang udah haji lagi karena pasti ngejar pahalanya kan. Karena nggak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Ya kita haji aja, nggak tahu nanti haji mana yang mabrur. Tapi insya Allah teman-teman yang berangkat ya, terutama Atta, Aurel
rel dan sebagainya, insya Allah mabrur tahun ini karena memang spiritual kita masya Allah, kita pulang kayak lebih damai, lebih ini, istri saya juga mau rel lebih kompak, lebih mantep, semua doa dikabulin deh intinya di Arafah, asal yakin. Cuman satu orang yang nggak dikabulin doanya di Arafah, ketika dia nggak percaya bahwa dosanya diampuni. Jadi aku sangat yakin tahun yang ini alhamdulillah, makanya aku doa semoga aku pulang bisa lebih banyak bermanfaat, bisa lebih membawa kedamaian ke orang-orang gitu. Itu sih ternyata betul, baru aja pulang langsung ketahuan. Jadi ada orang baik banget, dia dikirimin handphone banyak banget, dia ngelapor ke Shopee, kok saya dikirimin banyak banget, saya ngorder satu, ternyata salah kirim ini, nggak tahu Allah yang gerakkan gimana, harusnya handphone itu ke rumah dukun ini. Mereka kan harus nyembahkan handphone sekitar 40 unit sehari sama dukun ini. Jadi sampai 5.000 unit iPhone baru, sekitar mau 100 miliar lah. Kurang lebih ya, saya takut dosa juga. Yang penting puluhan miliar lah yang saya dirugikan sama bertahun-tahun ditutup. Sampai saya didukunin juga ini juga. Nah makanya kalau saya sedekah itu bukan saya baik apa, bukan menolong orang. Menurut saya ketika saya sedekah, saya bantu diri saya sendiri agar ditolong dari segala mara bahaya, musibah, dikasih Allah petunjuk selalu dan sebagainya. Karena manfaat dari sedekah itu masya Allah banyak sekali. Pi, buat Gitu laporan sih. di mana, Pi? Di Kapolres Jakarta Timur, tapi dari Gus Miftah langsung atensi Kapolda. Karena kan kami juga janji sama Gus Miftah bagaimana lebih bisa membantu umat lah, itu doaku. Ya Allah dengan potensiku, ya izinkan aku doa juga untuk Indonesia supaya lebih makmur, sejahtera. Teman-teman yang banyak sekarang terjerat pinjaman online atau judi online, Allah permudah dan Allah bantu. Mungkin yang nggak dapat pekerjaan, lapangan pekerjaan kan juga sulit. Doa juga untuk Indonesia, doa juga untuk pemimpin kita. Jadi itu juga doaku di Arafah. Semoga aku balik ini lebih baik lagi dalam sedekah dalam ini. Aku bukan gak mensyukuri rezeki yang kau berikan ya Allah, tapi bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya. Dan apabila ada kebocoran dana di perusahaan, izinkan untuk aku mengetahuinya sehingga dana yang kebocoran itu aku bisa lebih bantu banyak umat. Itu doaku asli di Arafah. Dan itu langsung terkabul ketika pulang. Yang udah bertahun-tahun ditutupi, kebongkar semuanya. Dan mereka ngaku semuanya, ngaku nggak fitnah, nggak ini. Nanti bisa ini kok, bisa press release juga kita nanti bahwa ternyata kodam-kodam dukun-dukun itu nyata. Bahkan ini karyawanku yang sholat 5 waktu loh, nggak tahu sih kalau subuhnya, tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya memang saya wajibkan kan, wajib dipantau. Tapi kecewa seperti apa sih rasa kecewanya dibohongi karyawan? Nah itu heran semua orang, saya nggak kecewa gitu. Kalau saya sih nggak kecewa gitu. Jadi itu yang heran, aku pribadi juga nggak sakit hati gitu, malah kasihan ke dia, doain kan. Apalagi terakhir dia kenapa takut ngaku katanya, karena katanya dukunnya sakti, bahwa kalau aku ngaku nanti nyawa ibuku dibunuhnya. Ternyata ibunya udah jadikan tumbal, sampai ada yang cacat nggak bisa jalan, jadi dimandiin terus. Mereka kan harus mandi bunga kantil sama ini. Jadi ternyata dukun atau kodam itu nyata banget gitu. jadi jadi emang Ngelaporin berapa orang? saya ngelaporin awalnya 7, ternyata bertambah yang udah main karena saya lumayan banyak, hampir 10 atau berapa orang lah. Jadi memang sindikat. Tapi dukun ini yang paling banyak dapatnya, karena dukun ini karena memang dukun ini yang benar-benar nyetir mereka. Jadi orang tuanya ini udah ditumbalin gitu. Seperti itu sih. Tapi awalnya percaya nggak sih apa begini-beginian yang namanya kodam? Awalnya nggak percaya yang gaib gitu. Dan saya ada nih kalau mau lihat, saya juga didukuninya waktu saya lagi pulang kampung. Dia kan dapat banyak uang, dia sampai bayar 150 juta, 200 juta. Untuk saya tuh lebih dini. Ini chat dia sama dukunnya. Boleh dibaca lah, boleh pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ayu Jadi gimana bang? Ada kesan-kesan nggak selama haji kemarin? Alhamdulillah. Nggak bisa dilupakan. Momen yang nggak dilupakan, semua doa dikabulkan. Masya Allah. Dan di Arafah itu luar biasa ya, Allah membanggakan kita melalui malaikat-malaikatnya. Ada malaikat lagi bang. Gelap gitu. Udah bisa yang baca lah intinya ya. Jadi memang ternyata dan mereka ngaku semua kok. Ini ada surat pernyataan, ada ini, dan pihak kepolisian juga sangat baik dalam menanganinya. Jadi nggak ribet, tadinya nggak ribet, alhamdulillah. Pi, kan sekarang jadi sering dipanggil dengan sebutan Taji. Agak terbebani juga nggak sih, Pi, Dulu dengan sebutan iya, haji yang sebelumnya aku nggak ada yang manggil haji gitu. Tahun ini nggak tahu, rame banget. Kayak teman-teman aja semuanya haji. Maksudnya kayaknya gelar-gelar haji itu ada di Indonesia aja deh. Di negara lain nggak ada gitu. Tapi buat Papi sendiri agak terbebani gitu juga nggak sih, Pi? Karena kan Kembali ya gitu, kembali sebenarnya ketika kita mabrur itu kita yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, kayak doanya gitu, membawa kedamaian ke orang-orang,
bukan dari kita pulang langsung sholat 1000 rakaat atau apa, nggak itunya, tapi bisa membawa kedamaian, terus sabar, jadi pribadi yang lebih sabar. Itu aku rasain sih, tentunya diuji di kejadian ini. Ya banyak manajemen, semua petinggi, direktur nganggap apakah sakit hati ini, dendam atau apa, kecewa, enggak lah, karena simple kok, sederhana, semua kan titipan. Semua ini kan yang aku punya titipan. Kalau aku meninggal, punten nih, semuanya ditinggalkan. Gak ada yang nggak ditinggalkan. Jadi ya udahlah, yang penting tetap sehat. Ke depan gak ada kebocoran dana. Keuntungannya bisa lebih banyak untuk sedekah, sosial, investor peduli, bantu orang dan sebagainya. Oke, Pi, untuk karyawan tersebut bakal dimaafin atau memang tetap proses hukum? Saya pribadi udah sampaikan ke dianya, ke orang tuanya, saya maafin, bener-bener maafin, dengan bahkan saya doain orang tuanya. Tapi saya minta mereka ruqyah ya, sama kembali mengucap 2 kalimat syahadat. Karena itu sedih banget ketika katanya takut nyawa ibunya di tangan dukunnya. Padahal dia sholat kan, arti sholat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguhnya sholatku ini, ya hidupku, matiku hanya milik Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia takut sama dukun ini? Tapi tetap proses hukum berjalan. Ya kan dukunnya kan tadinya ini, kalau udah kita minta, dia udah nyogok saya 1M 2M langsung dibayar, tapi jangan dilaporkan. Tapi nggak bisa, saya harus tetap laporkan dong, nanti biar polisi atau pihak yang berwajib yang menentukan dia bersalah atau tidak. Jadi saya dikasih langsung mau dibayar ya, ditransfer di situ. Gila, saya bukan masalah uangnya, masalah kami ini udah membuat orang berpaling dari Maha Penciptanya. Jadi Papi bersekutu dengan setan ini sih loh. Jadi dia harus mandi biar katanya dilindungi sama iblis Sulaiman atau apa. Katanya sih Kiai Sulaimannya gitu. Setiap mencuri harus ritual dulu atau apa dulu. Jadi ternyata kodam sama itu nyata. Oke, ini teman ini karyawan aku untuk mencuri, mungkin ada yang lain biar menang judi online lah, dan biar dapat peng shui lah, biar dapat ini. Jadi ternyata kodam dan itu tuh semakin edan lah, mungkin karena ke ekonomi atau gimana ya. Orang mana sih, Pi? Maksudnya dukunnya ini? Dukunnya ini dukun berkedok Islami. Dia bilang dia punya Kiai Sulaiman. Terus dia cuci otak sih, lebih ke cuci otak sih sebenarnya kalau aku pribadi. Iya, dia ternyata kita lihat dia itu psikolog sekolahnya. Ini dia, ini sama suaminya dikerja sama. Orangnya gini. Ya Allah. Iya, gini Islami. Tapi ya di rumahnya banyak ritual atau apanya Islami, di rumah apa semua gayanya edan lah, padahal dari hasil itu gitu. Nah ini korbannya yang korbannya suruh MLM lagi, suruh aja orang lagi untuk datang tuh, dia dicuci otaknya, terus dimandiin, makan bunga kantil supaya aksi kejahatan nggak diketahui sama apa gitu sih. Orang Jakarta berarti ya, Pi? Jakarta, Bekasi, ada datanya semua, kita udah retas lah. Tinggal Kemarin lihat di Arab cuaca ekstrim itu bikin ada artis Citra Kirana dan Rizky oh Aditya iya, itu. keadaan sehat gitu. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman wartawan bisa ngangkat untuk masalah perdukunan Kasusnya. nama kodam ya. Karena apa? Takutnya di luar sana masih banyak yang gitu. Ini orang terdekat kita yang tahu agama aja bisa belok gitu. Itu sih, itu aja. Nanti diundang lah semuanya atau mungkin di-share dulu, diceritain. Memang baru selesai LP-nya Laporan. tadi nih. Baru banget tadi gitu. Oke, Pi, Ya, siap. Makasih, makasih ya Pi. semuanya ya. Ya.